Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai produk dari MU 210 Clearcoat. Mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi kita kali ini, Product of the Week bersama MU, dan seperti yang Mbak Jaya sampaikan, hari ini kita akan membahas salah satu produk bulan dari MU, yaitu MU 210 Clearcoat. Nah, seperti biasa di sesi Product of the Week ini kita selalu dibantu oleh seorang profesional viewer, dan kita hari ini kehadiran Mas Raga Bagas dari Abodai. Selamat siang Mas Raga. Selamat siang Mas Bayu, Mbak Ziza. Oke, semoga sehat terus ya Mas Raga ya. Sehat-sehat Bayu. Oke, dan selanjutnya di sini juga kehadiran representatif dari Mortar Utama. Di sini nama cukup panjang nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nama panjangnya adalah Nofrida EU Panjaitan. Nah, tapi saya singkat, saya panggil Mbak Frida aja ya, boleh ya? Boleh Mas Bayu. Oke, selamat siang Mbak Frida. Siang, Mbak. Selamat siang Mas Bayu, Mbak Ziza, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Mas Raga juga. Halo, selamat siang. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin Mbak Frida boleh silakan bisa di share screen, dan mungkin bisa di awal boleh diperkenalkan dulu. Mungkin di sini ada yang belum pernah kenal MU gitu ya, Mbak Frida boleh memperkenalkan MU dan langsung masuk ke dalam produknya nanti. Silakan Mbak Frida. Oke, coba saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah terlihat. Oke, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Nofrida. Senang sekali hari ini saya bisa sharing sedikit ya mengenai Product of the Week. Jadi saya itu di Sanggubang Indonesia itu di tim Product Specification atau untuk spesifikasi produknya. Dan hari ini mungkin kita akan membahas dulu dari Sanggubang sendiri. Mungkin dari tadi disebut ada MU, ada Sanggubang. Nah, itu apa bedanya? Hari ini bisa saya jelaskan. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Sanggubang sendiri itu adalah grup multinasional yang memang sudah lama berdiri sejak abad ke-17. Jadi sudah sangat lama ya. Dan itu berdiri di Prancis awalnya, kemudian berkembang hingga saat ini di 70 negara. Gitu. Dan bisnis segmennya untuk Sanggubang di seluruh dunia itu banyak sekali. Jadi ada dari konstruksi, distribusi bangunan, kemudian manufaktur, layanan kesehatan, dan transportasi. Dan ini adalah beberapa gambaran brand yang ada di bawah Sanggubang di seluruh dunia. Dan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan familiar ya dengan beberapa brand yang tertera di layar. Dan mungkin juga sebagai gambaran untuk Sanggubang dunia ya. Jadi kita memang mensuplai banyak sekali proyek-proyek di seluruh dunia, dan ini adalah beberapa bangunan yang ikonik. Contohnya misalnya seperti Louvre Pyramid di Paris, kemudian juga ada Museum of the Future di Dubai, kemudian ada juga Beijing National Grand Theater di China, dan ini disuplai oleh Sanggubang di 70 negara. Jadi kita memiliki jutaan proyek di 70 negara. Dan untuk di Indonesia sendiri kita masuk 4 brand Bapak Ibu. Jadi ada Mortar Utama yang merupakan leader di premix mortar. Kemudian ada Isover, ini adalah ducting dengan insulasi. Kemudian Gyprock, ini adalah brand papan gypsum kami. Dan juga Sanggubang Glass atau kaca, yang ini itu merupakan kaca-kaca yang berperforma tinggi. Jadi untuk kaca-kaca yang anti peluru, kemudian low E-glass itu bisa disuplai oleh Sanggubang Glass. Nah, ini ada video sedikit mengenai mortar utama yang akan kita bahas lebih lanjut di sesi kali ini. Selama lebih dari seperempat abad, Mortar Utama telah mendirikan bangunan dan kehidupan berkualitas. Dengan dukungan Sanggubang yang mendunia, kini kepedulian yang sama juga mengawali lahirnya wajah baru kami. MU, Mortar Utama, We Care. Wah, nah, itu gambaran. Mortar Utama makin warna-warni ya Mbak Frida ya? Oh iya dong. Supaya semakin menarik ya, jadi kalau misalnya lagi belanja itu langsung beli Mortar Utama aja gitu ya. Oke. Saya langsung mau ada pertanyaan sebentar Mas Raga ya. Saya tadi agak ke tertarik dengan packaging yang baru tuh Mbak. Itu kan warna-warni. Itu
Iya. apakah setahu saya kan mungkin MU ini sudah masuk ke modern market dan juga ke project. Nah itu untuk dua segmen itu apakah packagingnya sama warna-warni seperti itu atau ada perbedaan Mbak gitu? Oh, kalau itu jawabannya berbeda, Mas. Oh, Jadi berbeda ya. memang yang berwarna-warni itu memang untuk di retail dan modern trade ya. Kalau misalnya untuk yang di project itu warnanya lebih monokrom ya. Oke. Itu untuk karena kalau misalnya di project itu kan langsung ya Mas, nyampe langsung dibuka gitu. Jadi semuanya juga udah belinya langsung gitu. Jadi sepertinya monokrom saja sudah cukup untuk packaging. Oke. Wah, menarik. Dan, Ya. iya, dan memang untuk kodenya untuk project dan modern trade itu juga berbeda ya Mas Bayu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan mengenai nomor-nomor kodenya itu bisa tanya ke tim dari Mortar Utama. Seperti itu. Oke. Baik, silakan Mbak Frida lanjutkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah gambaran tahun ke tahun, jadi milestone dari Mortar Utama. Tahun 1996 itu berdiri ya Mortar Utama. Kemudian tahun 2006 kita memiliki teknologi Silo. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan masih belum terlalu familiar dengan Silo. Itu adalah sistem seperti seperti galon gitu ya. Jadi mortarnya itu dalam bentuk ton-tonan, jadi udah 30 ton. Seperti galon nanti pada saat di project itu bisa dibuka, maksudnya tinggal kayak disemprot saja seperti itu. Jadi tidak pakai packaging per 40 kilo seperti itu. Kemudian tahun 2008 kita ada pabrik di Gresik, 2011 itu bergabung dengan Saint-Gobain Group karena Mortar Utama itu memiliki standar internasional ya, jadi dari Saint-Gobain Group mengakuisisi Mortar Utama. Kemudian 2017 itu kita punya pabrik di Medan, dan 2012 sampai 2018 kita memiliki Achieve Top Brand Award, dan 2021 itu kita ulang tahun yang ke-25, makanya tadi ada wajah baru Mortar Utama sebagai celebration juga ya untuk 25 tahun dari Mortar Utama, seperti itu. Dan untuk pabriknya, kami memiliki 5 pabrik, jadi ada yang di Sumatera itu di Medan, kemudian di Pulau Jawa kita ada Cikande, Cibitung, Semarang, dan juga Gresik. Nah, dan MU sendiri merupakan perusahaan nasional pertama dan terbesar yang memproduksi mortar instan siap pakai dengan menggunakan teknologi modern. Nah, untuk teknologi modernnya nanti bisa lebih detail, mungkin di sesi-sesi berikutnya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Mbak Frida mau nanya-nanya juga nih. Boleh. Ya, tadi berarti semua pabriknya itu produksinya sekarang udah ada di Indonesia ya? Jadi Ya, untuk sertifikasi segala macam itu udah aman ya? Sertifikasi sudah aman, jadi memang kalau misalnya untuk ISO seperti itu ya, pabrik-pabrik dari MU sendiri itu sudah memiliki sertifikasi ISO 9001, 14001, dan 45001. Dan untuk produk-produknya itu ada yang bersertifikasi TKDN, kemudian itu harus di-list sih Mas Raga sebenarnya. Cuma nanti bisa ditanyakan ke tim kami lagi. Oke, soalnya sekarang nih lagi itu tadi tuh soal TKDN yang tadi sempat disinggung, itu sekarang jadi isu yang cukup penting tuh di konstruksi, apalagi di Mortar Utama ini kan kita penggunaan plaster segala macam tuh banyak nih. Nah, kayak gitu-gitu kayak cukup penting sih ya sebenarnya untuk sertifikasi TKDN. Oke, siap Mas Raga. Nanti bisa saya infokan lagi sih ya untuk list dari TKDN itu sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang belum tahu TKDN itu apa, itu adalah tingkat komponen dalam negeri ya. Jadi berkaitan dengan yang diproduksi dalam negeri dan juga untuk produk-produknya materialnya dari dalam negeri seperti itu. Saya lanjut ya Mas Raga ya. Iya, benar. Oke. Nah, untuk jaringan distribusi di Indonesia, jadi kita sudah terdistribusi cukup menyebar gitu ya. Kita memiliki 23 distributor, kemudian lebih dari 100 modern trade, kemudian juga ada 48 star outlet dan lebih dari 5.000 sales point. Jadi untuk keterjangkauan dari produk-produk Mortar Utama itu bisa dibilang mudah seperti itu. Nah, dan ini ya adalah gambaran secara general mengenai produk-produk dari Mortar Utama. Jadi memang banyak dan juga ini cukup spesifik Bapak Ibu. Jadi untuk kebutuhan solusi dinding, solusi lantai, solusi waterproofing, kemudian perkat dan juga perbaikan, kita punya produknya seperti itu. Nah, dan Mortar Utama sendiri memiliki sertifikat Green Label juga, dan ini juga mungkin Mas Raga tahu ya, ini juga cukup menjadi concern untuk arsitek pada saat membangun di saat-saat ini.
Kemudian kita juga long VOC. VOC itu adalah volatile organic compound, jadi itu memang zat-zat yang cukup mudah menguap dan cukup berbahaya ya. Nah, dan produk-produk dari mortar utama itu long VOC. Kemudian ini di sebelah kiri bawah itu adalah yang tadi silo atau kita sebutnya job automation service. Jadi ini untuk mempermudah dan akan lebih efisien dan lebih cepat untuk di project. Seperti itu. Dan seperti yang tadi juga mungkin saya sudah sempat sounding, untuk pabrik kita itu bersertifikasi ISO 9001, 14001, dan 45001. Skema kayak tadi tuh membantu banget ya Mbak sebenarnya. Yang mana ini? Iya, skema ini. Karena kan produknya banyak banget ya Mbak. Terus kayak kadang-kadang pasti kita suka bingung dengan nomor penomoran ini. Jadi kayak hal-hal kayak gini nih cukup membantu ya. Kayak kita misalnya kalau misalnya mau nge-spekin sesuatu untuk mengikut nomor-nomornya bisa diikutin dari sini ya Mbak sebenarnya kurang lebihnya. Bisa Mas Raja. Tapi kalau misalnya ini gambarnya masih kekecilan dan mungkin bingung ya masih kebanyakan, itu bisa menghubungi tim kami sih. Kalau misalnya untuk nomor telepon nanti di belakang presentasi ini ada, atau mungkin bisa tadi seperti yang udah di sounding sama Mas Bayu juga di katalog pro itu ada nomor dari tim mortar utama seperti itu. Oke. Soalnya kan kebutuhan project sama retail tuh beda-beda ya Mbak sebenarnya untuk nomor-nomornya. Iya betul. Jadi kalau bingung tinggal tanya aja. Nggak masalah, jangan ragu untuk bertanya ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke. Mbak Frida, Mas Raga, saya jadi ada pertanyaan. Saya pengen sedikit mau tanya mengenai silo aja Mbak. Ini kan produknya kan ini segini banyak ya, walaupun nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekarang kita akan membahas salah satu produk unggulannya tadi Clear Coat, tapi saya tertarik bahas silo sedikit nih Mbak. Iya. Silonya ini biasanya kita bisa request per produk yang kita inginkan, atau memang gimana sih Mbak biasanya? Karena kan pasti karena silo itu kebutuhannya karena untuk kita memenuhi luasan volume dari proyeknya sendiri ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk yang silo ini karena kan tonase ya Mas Bayu. Jadi memang hanya untuk produk-produk yang kebutuhannya itu banyak, seperti misalnya plesteran dan juga flower script seperti itu. Karena kalau misalnya yang cuma kebutuhannya sedikit, saya rasa tidak butuh untuk sampai 30 ton seperti itu ya. Jadi memang biasanya itu memang plaster dan juga flower script menggunakan silo ini. Gitu. Dan itu kalau ingin kita butuhkan tinggal menghubungi pihak MU aja ya Mbak? Iya betul. Oke. Jadi berarti silonya udah ditanam di situ. Itu biasanya dipinjemin berapa lama Mbak? Apa tergantung sehabisnya aja? Iya, jadi memang sistemnya itu nanti akan ada yang standby, Mas Bayu. Jadi kenapa tadi saya bilang kalau menggunakan silo itu efisien dan akan cepat? Karena kita akan menaruh misalnya kebutuhannya satu silo misalnya. Nah di proyeknya itu nanti akan standby 2 silo. Jadi kalau misalnya satu habis, yang satu bisa langsung langsung supply lagi. Nah setelah itu nanti akan terus di replace terus gitu Mas. Diganti terus, jadi tidak akan ada waktu untuk nunggu silonya datang lagi, nunggu berdiriin lagi seperti itu. Oke, jadi kayak dispenser ya Mbak Frida ya? Kayak dispenser, kayak galon gitu ya, tinggal diisi aja. Ulang. Oke, silakan Mbak Frida dilanjutkan. Oke. Nah ini mulai mengerucut ya industrial look. Jadi ini juga gambaran untuk aplikasi dinding industrial look. Jadi memang kita punya satu sistem yang lengkap mulai dari M830. Jadi mungkin saya coba ya. M830 ini yang nomor 1A itu untuk perbaikan beton. Jadi misalnya kolom beton gitu ya sudah jadi, kemudian ada yang rusak atau colok gitu, itu kita bisa perbaiki dengan M830. Kemudian pemasangan dinding bata ringan menggunakan MU380. Kemudian setelah itu diplaster dong tentunya, itu menggunakan MU301. Setelah itu diaci menggunakan MU200. Nah setelah acian ini baru pilihan nih untuk industrial look-nya mau tekstur atau mau bare finish look seperti itu. Untuk yang tekstur yang seperti yang bucket yang di bawah ya, itu kita menggunakan MU110. Itu adalah finishnya render tekstur, jadi seperti dinding kamprot, tapi dalam satu pel itu sudah ada warnanya dan juga sudah ada teksturnya seperti itu. Jadi sangat mudah untuk diaplikasikan. Dan kemudian yang menjadi product of the week kali ini, yaitu yang di atas ya,
MU210 Clear Coat. Nah ini untuk finishing dengan look natural. Jadi ini adalah coating transparan ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi memang kalau misalnya mau look seperti ini gitu ya, look industrial seperti ini, kita menggunakan MU200 yang merupakan skin coat-nya dan MU210 yang merupakan coating-nya. Nah, jadi memang MU210 ini itu untuk proteksi atau melindungi skin coat yang misalnya seperti ini skin coat dan tidak akan mengubah warna skin coat-nya dan memiliki ketahanan abrasif yang baik, kemudian juga tidak berbau dan lagi-lagi low VOC atau low volatile organic compound sehingga ramah lingkungan dan juga aman untuk kesehatan para penggunanya. Nah, dan selain dari substrat skin coat ya, kita juga bisa dilapisi di atas batu bata expose maupun batu alam. Jadi ini untuk perlindungan juga batu bata expose dan juga batu alam seperti itu. Jadi ini tuh kalau untuk penggunaan batu alam, halo Mbak Frida. Jadi untuk penggunaan batu alam ini sendiri pun itu dia nggak akan mengubah warna atau tekstur dari batu alam itu sendiri ya Mbak, kalau pakai yang ini 210 Clear Coat ini. Betul. Okay. Nah, jadi memang belakangan itu banyak yang mencari coating tapi yang tidak mengubah warna substrat atau warna yang diaplikasikannya seperti itu. Karena kalau misalnya yang mungkin umum di pasaran itu agak-agak glossy ya, Mas Raga. Betul. Medok gitu ya, gimana ya? Jadi merubah sih sebenarnya, merubah looks. Ya, jadi berubah. Nah ini MU210 tidak mengubah sih Mas untuk batu alam maupun batu-bata exhaust dan juga acian seperti itu. Tapi secara performa segala macam itu apakah dia akan tetap sama atau dia sebenarnya ada kekurangan sedikitnya sih Mbak kalau misalnya kita tidak looks-nya itu tidak glossy gitu? Maksudnya untuk performa apa nih Mas? Performa ketahanannya, kayak apakah ada perbedaan nggak sih sebenarnya dengan yang produk-produk glossy-nya sendiri itu untuk coatingannya? Oh enggak sih, jadi memang ini fungsinya kan memang untuk proteksi ya Mas Raga. Jadi untuk perlindungan terutama terhadap air, jamur dan juga kelembaban itu aman, tidak mempengaruhi misalnya dibandingkan dengan mungkin yang glossy sekalipun gitu ya. Jadi untuk sisi proteksinya tetap kualitasnya itu tetap terjamin seperti itu. Tapi memang looknya itu seperti tidak ada apa-apa gitu karena natural looknya. Oke. Dan itu ada perlu penambahan lagi nggak sih Mbak? Misalnya air atau apa gitu? Apa kita langsung tinggal aplikasi aja Mbak untuk clear coat-nya itu? Oh, tinggal aplikasi aja Mas Bayu. Jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Nanti mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga saya kasih lihat videonya ya. Jadi mungkin supaya lebih kebayang gimana sih aplikasinya dan seperti apa sih setelah diaplikasikan. Oke. Saya senang nih Mas Bayu sama Mas Raga banyak nanya jadi bisa sharing lebih dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ya mungkin jangan terkesima sama obrolan kita bertiga ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom chat seperti biasa dan nanti di akhir-acara kita akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian seperti itu. Oke, silakan Mbak Frida dilanjutkan. Oke. Nah ini juga yang lagi happening ya belakangan ini. Jadi industrial look dan finish look. Kita ada MU200 itu skin wall. Jadi ini acian yang bisa menempel pada plaster maupun beton. Gitu. Jadi dia nempel nih mau diaplikasikan di atas beton ataupun di atas plasteran. Dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti mencoba untuk meraba gitu ya, itu aciannya sangat halus. Kemudian juga berwarna abu-abu muda. Jadi memang bisa dibilang tuh looknya bagus gitu, indah untuk diekspos sekalipun seperti itu. Nah, tetapi memang kita rekomendasikan untuk setelah menggunakan MU200 ini kita menggunakan MU210 Clear Coat ini yang dari tadi jadi product of the week-nya ya. MU210 Clear Coat ini keunggulannya low VOC, kemudian tidak berbau, tahan terhadap segala cuaca, dan ini packagingnya itu 1 liter, 1 kilo yang 1 liter. Kemudian daya sebarnya itu bisa 6 sampai dengan 8 meter persegi dengan itu 2 sampai 3 kali lapisan Bapak Ibu. Dan ini bisa aman digunakan di eksterior sekalipun. Kemudian memiliki daya rekat yang tinggi. Nah ini adalah beberapa data teknisnya ya. Jadi tebal aplikasinya itu 250 sampai 500 mikron. Jadi sangat tipis gitu. Dan warnanya itu natural, jadi tidak menambah
atau tidak mengubah dari look dari substratnya. Kemudian kita juga tes daya rekat dengan sistem cross cut gitu ya. Jadi setelah diaplikasikan itu coba disayat-sayat lapisannya, kemudian kita tempel dengan lakban dan dilepas. Nah, dan hasil dari yang dilakban itu tingkat kerusakannya atau yang terlepas gitu ya itu 0,0%. Jadi cukup aman walaupun digores-gores dengan tipe tes cross cut seperti itu. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk melihat seperti apa sih metode aplikasinya dan seperti apa setelah diaplikasikan. Coba saya share videonya ya. Oke. Nah, itu tadi ya sebagai gambaran Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi memang setelah diaplikasikan itu kalau disemprot air itu seperti air di daun pala saja gitu. Karena MU210 ini memiliki teknologi water repellent. Jadi air itu tidak mudah untuk masuk ke substrat di bawahnya seperti itu. Dan hal itu yang bisa juga jadi untuk mencegah terjadinya jamur ataupun kelembaban di acian Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ini tuh ya gambaran. Mau nanya-nanya Mbak Frida ya? Boleh Mas Raga. Ya, jadi tadi mengenai aplikasinya. Sebenarnya idealnya Mbak, ketika kita setelah acian atau pestran itu berapa hari sih Mbak untuk kita memulai aplikasi clear code-nya ini? Dan dengan kondisi yang seperti apa gitu? Oke. Terima kasih Mas Raga pertanyaannya. Nah, jadi untuk aplikasi dari MU210 untuk clear code ini, kalau misalnya di bawahnya menggunakan skin code MU200 gitu ya, itu 7 kali 24 jam. Setelah itu baru aman untuk diaplikasikan MU210 clear code. Nah, dan substratnya itu harus dipersiapkan seperti apa untuk clear code itu bisa dipasang. Yang pertama itu tentunya dibersihkan dulu Mas Raga. Jadi tidak ada debu, tidak ada minyak, kemudian mungkin ada tidak rata misalnya seperti itu bisa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan baru diaplikasikan MU210 clear code dengan menggunakan kuas ataupun roll yang bunyinya pendek.
Oke. Jadi sangat mudah, dan nanti setelah 1 kali 24 jam itu udah set atau sudah aman MU210 QR code ini. Oke. Dia ada ketentuan untuk berapa lapisnya gitu nggak sih Mbak? Atau dia sebenarnya 1 lapis aja cukup atau gimana? Kita menyarankan 2-3 lapis ya. Oke. Saja. Seperti itu. Oke, jadi Itu juga mungkin tergantung dari porinya ya. Jadi ini kalau misalnya diaplikasikan di batu bata expose, itu kan porinya lebih besar gitu ya. Betul. 3 lapis kita sarankan seperti itu. Oh, oke. Jadi emang tergantung dari material sendiri juga, material dindingnya apa. Jadi semakin pori-porinya semakin besar, lapisannya juga semakin banyak. Bisa bilang seperti itu ya, Mbak? Ya, nah tapi memang direkomendasikan 2-3 lapis. Oke. Nah, kalau misalnya untuk maintenance sendiri nih, kan coating itu juga pasti akan ada umurnya. Idealnya, kalau misalnya kita untuk meng-coating ulang itu, untuk di area outdoor berapa lama sih Mbak sebenarnya? Dan di area indoor juga berapa lama kira-kira? Oke. Nah, untuk coating sendiri, coating MU210 QR code ini kita merekomendasikan di 1-2 tahun itu kita recoating lagi ya, Mas Raga. Karena ini juga biasanya tergantung dari paparan mataharinya gitu ya. Kalau misalnya memang langsung terpapar matahari gitu ya, mungkin umurnya akan lebih pendek dibandingkan yang di interior atau di dalam ruangan seperti itu. Jadi untuk rekomendasinya itu di 1-2 tahun untuk recoating lagi. Oke. Berarti ini bisa dipakai untuk indoor sama outdoor ya, Mbak? Untuk eksterior sama interior berarti ya? Betul. Bisa. Mas siapa tadi yang nanya? Mas Bayu ya? Ayo, siapa ayo? Karena layar saya full screen jadi. Oke. Dan mungkin selain dari tadi kan ada bisa diaplikasikan indoor maupun outdoor, bisa diaplikasikan di atas acian, batu bata expose maupun juga batu alam, yang mungkin belakangan juga lagi cukup tren juga itu di batu bata roster juga ini bisa Mas Bayu dan Mas Raga. Jadi lebih aman ya untuk proteksi coating proteksi dari batu bata roster sekalipun seperti itu. Oke. Nah, ini saya gimana? Ya, silakan Mas Raga. Oh ya, saya juga tadi tertarik nih menyinggung sedikit soal skim wall ya, yang acian dan plaster yang halus itu. Sebenarnya kan skim wall itu emang dia bagus, material halus. Cuman kan ketika di lapangan itu pasti ada yang namanya penyesuaian lah. Kayak misalnya ada idealnya nggak sih dia tuh secara aplikasi secara bersamaan itu idealnya di bidang berapa kali berapa sih Mbak untuk ukuran meter luas perseginya? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita langsung mengerjakan di bidang besar itu tidak konsistenannya itu pasti masih ada. Nah idealnya tuh dia di berapa sih untuk pekerjaannya sebenarnya? Ini untuk skim wall-nya ya Mas ya? Skim wall, ya. Kalau misalnya untuk skim wall, maksudnya ketebalan berapa untuk meter perseginya Mbak? Luas meter perseginya bidangnya? Dia ada idealnya nggak? Luasnya dia dikerjakan sekali kerja itu dia di berapa meter persegi gitu? Karena tadi balik lagi kalau misalnya kita skim wall dan kita pengen tadi kita ke code, kalau misalnya dia nggak konsisten pekerjaannya kan jadi belang-belang tuh takutnya. Kalau misalnya untuk acian gitu ya, kan kita nggak ada kayak per berapa meter persegi dikerjakan gitu ya. Dan untuk skim wall sendiri itu sangat tipis ya, Mas Raga. Jadi aplikasinya itu hanya 1,5 mm. Gitu. Jadi memang sangat tipis, dan biasanya itu kalau misalnya kenapa ada misalnya bergelombang gitu, dinding bergelombang, itu mulai dari bawahnya Mas Raga. Jadi plasternya itu memang harus dipastikan rata gitu ya. Biasanya itu ada namanya tuh kepalaan Mas Raga. Jadi misalnya setiap semeter gitu ya, itu ada kepalaan yang bisa nanti akan membuat plasternya rata. Nah setelah itu boleh diaplikasikan acian 1,5 mm seperti itu. Mungkin itu kali ya tadi maksudnya Mas Raga ya. Jadi misalnya dikerjakan setiap berapa meter gitu ya? Iya, berapa meter persegi sebenarnya? 1 meter, perkenalan 1 meter, plasternya biasanya per 1 meter gitu, karena ini berhubungan dengan jidarnya sih Mas. Jidar itu yang buat meratakan plasterannya gitu. Jadi misalnya ada kepalaan 1 meter, di tengahnya diaplikasikan plasteran, kemudian kan diratakan dengan jidar gitu. Nah itu bisa tergantung dari jidarnya. Oke. Mas Raga, jawab ya. Mas Raga, Mbak Frida, saya juga mau ikutan tanya ya. Ini kan biasanya ada bagian-bagian substrat tuh yang
ya memang sekarang kita sudah balik lagi ke mungkin pengennya yang lebih tampilan-tampilan konkret look gitu kan. Sekarang lagi balik ke tren itu lagi. Nah, kalau pada saat kita ternyata substratnya sudah tercoating cat gitu misalnya gitu, atau misalnya seperti yang di gambar sebelah kiri ini yang Senregis itu sudah ada coating warna gitu. Nah, itu apakah memang harus dibersihkan dulu atau untuk yang clear coat 2210 ini bisa langsung diaplikasikan, Mbak, disarankannya? Khususnya bagi substrat yang udah ada teksturnya gitu ya. Oke. Itu biasanya mungkin untuk project-project yang renovasi ya, Mas Bayu ya. Jadi udah ada catnya terus, mau ganti jadi industrial look seperti itu ya. Nah, kalau itu kita sarankan memang harus di peel off dulu, Mas Bayu, untuk lapisan catnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita aplikasikan di atas catnya, berarti MU210 clear coat ini menempelnya itu pada catnya, pada coatingnya. Jadi kita nggak tahu nih coatingnya ini apakah masih kuat menempel pada lapisan bawahnya gitu, pada dindingnya atau enggak gitu. Jadi istilahnya numpangnya ke cat yang ada di sebelumnya. Dan kalau misalnya cat itu mengelupas, berarti fungsi proteksi dari MU210-nya ini jadi nggak berguna dong, karena nempel di situ dan cat yang di bawahnya justru lepas gitu. Jadi memang kita sarankan untuk di peel off dulu semua catnya seperti itu. Nah, sama satu lagi, Mbak. Kan sekarang biasanya tampilan industrial look itu nggak hanya cuma di bagian dinding ya, tapi kadang-kadang sampai ke lantai itu. Ya. Itu. Nah, itu masih disarankan, Mbak? Masih disarankan nggak, Mbak, kalau clear coat 2110 ini itu diaplikasikan untuk lantai, Mbak? Mungkin karena kalau di dinding kan kemungkinan disentuh-sentuhnya tuh ya pasti ada lah, tapi nggak sering kalau yang di bawah gitu. Kalau untuk MU210 ini memang kami rekomendasikannya itu di dinding ya, Mas Bayu. Jadi memang bukan untuk penggunaan yang horizontal seperti itu, jadi lebih ke yang vertikal aja gitu. Karena kalau misalnya untuk yang horizontal sekalian aja pakai yang waterproofing, Mas. Ada lagi ya? Kalian bisa ada kalau misalnya untuk yang horizontal kita ada waterproofing. Oke. Semoga cukup menggambarkan ya, Mas Bayu dan Iya, segitu banyaknya tadi ya Mas Raga ya, tiket-tiket. Iya, betul. Kayaknya nggak mungkin nih, Edio kan solusi lantainya. Berarti harus yang kita ngobrol ya. Bayu. Amin. Oke, silakan Mbak Frida dilanjutkan. Oke, nah ini Bapak Ibu rekan-rekan, ini mungkin sebagai gambaran ya, project-project yang menggunakan MU210, mungkin memang dimasukkan hanya beberapa, ada lagi yang lain tapi mungkin tidak masuk ke sini. Jadi pertama itu The Residence Senregis, ini di daerah Kuningan, Jakarta. Kemudian, nah ini ada juga di hotel di Gading Serpong, Hotel Episode, kemudian juga Gereja Mawar Saron di Surabaya. Nah ini sudah menggunakan MU210 clear coat seperti itu. Dan mungkin itu ya tadi bisa saya share mengenai MU210 clear coat dan beberapa produk lain yang nyelip juga ternyata ya. Dan dari Mortar Utama sendiri kita terus setia untuk memberikan support Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, baik dari misalnya technical konsultasi secara teknik, kemudian juga training untuk tukang, kemudian apabila Bapak Ibu membutuhkan technical drawing, kemudian juga RKS seperti itu, kemudian juga pada saat pengaplikasiannya kita juga supervisi, kemudian juga untuk report, test report seperti misalnya tadi ada TKDN, kemudian data-data ISO, sertifikasi green building seperti itu bisa akan sediakan. Dan juga misalnya masih ragu dan coba dulu deh di mock up seperti itu ya, ataupun minta produk sampel, kita juga bisa sediakan dan semuanya itu secara cuma-cuma Bapak Ibu. Jadi tidak usah ragu, bisa langsung hubungi kami seperti itu. Dan nah ini nomor telepon saya Bapak Ibu, bisa mungkin di silahkan di screen capture teman-teman dan Bapak Ibu sekalian gitu, dan Mbak Frida akan siap membantu ya Mbak Frida tentunya. Dan mungkin Bapak Ibu mau lihat nih video yang tadi ya, itu kita ada di YouTube Mortar Utama, kemudian juga di Instagram @mortarutama.weber. Bapak Ibu bisa lihat kembali, tinjau kembali produk-produknya dan yang sudah diaplikasikan seperti itu. Oke. Kemudian untuk website kami juga di www.id.weber. Dan apabila Bapak Ibu ingin membeli
MU210 ya, ini juga tersedia di e-commerce kesayangan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian gitu. Jadi bisa nih beli cuman satu juga nggak apa-apa, bisa gitu. Wah, canggih ya sekarang ya. MU sudah bisa didapetin di mana aja gitu. Iya betul. Nah, mungkin itu yang bisa saya share. Untuk Indo 110 ini, tapi untuk retail dan projectnya dia sama aja ya untuk kodenya? Atau sebenarnya ada perbedaan juga nggak sih? Oh sama, kalau untuk laptop ini sama, kodenya MU210 Bapak Ibu. Iya, saya sambil mau nanya juga nih Mbak. Tadi karena tersinggung-singgung soal waterproofing nih, kan MU juga ada produk waterproofing ya, dan untuk kebutuhan dinding juga gitu. Nah sebenarnya jadi secara fungsi nih Mbak, untuk yang waterproofing dinding di MU dan untuk clear coat ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Dan kalau misalnya perbedaan itu sebenarnya seperti apa sih Mbak untuk waterproofing sendiri, fungsinya sebagai apa, dan untuk clear coatnya ini seperti apa gitu? Oke. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya untuk MU210 ini itu kan untuk coating bagian terluar dari dinding ya, Mas Alda. Jadi untuk mempertahankan look-nya tetap industrial look atau finish look, kemudian ditutup dengan MU210. Nah, kalau misalnya waterproofing, kami itu ada dua jenis, jadi dua bahan dasar. Nah, sebenarnya produknya ada 3, tapi untuk bahan dasar itu ada 2. Yang pertama itu yang berbahan dasar semen atau cementitious waterproofing. Yang kedua itu berbahan dasar PU atau polyurethane. Nah, kalau misalnya untuk yang berbahan dasar cementitious, itu posisinya itu tidak bisa terekspos matahari. Jadi misalnya untuk di Mbak Frida, mohon maaf saya potong sedikit, mungkin bisa balik sedikit yang ke varian produk-produknya. Biar lebih mudah ya. Ya, Mbak Frida. Karena saya akan ada pertanyaan sedikit itu Mbak. Nah, mungkin di sini agak kecil ya. Ini ya. Nah, jadi memang perbedaannya itu kalau yang untuk waterproofing berbahan dasar semen, Mas Raga, itu nanti harus ditutup lagi. Misalnya biasanya itu dengan tiles, misalnya keramik atau granit tiles seperti itu. Jadi untuk posisi aplikasinya sudah berbeda ya. Betul. Jadi memang tujuannya kalau yang MU210 ini proteksi dengan tetap look-nya itu tetap seperti substratnya. Kalau waterproofing itu lebih ke arah untuk menghindari dinding itu rembes atau lantai itu rembes seperti itu. Dan yang kedua tadi kan yang berbahan dasar semen ya. Kalau yang kedua itu yang berbahan dasar PU atau polyurethane. Nah ini bisa diekspos karena dia itu kuat terhadap sinar UV. Jadi biasanya digunakan di dak atap ya, karena kan langsung terekspos matahari. Tetapi memang ini ada warnanya, Mas Aga. Jadi ada warna putih ataupun abu-abu. Jadi memang bisa dibilang berbeda ya fungsinya seperti itu. Dan untuk MU210 ini sifatnya itu water repellent, bukan waterproofing. Jadi memang dia mencegah penetrasi air, tetapi mungkin memang masih ada yang bisa masuk sedikit-sedikit. Oke. Cukup menggambarkannya. Oke, berarti kalau PU sendiri sebenarnya secara looks, jadi PU secara looks itu sendiri juga sebenarnya dia akan ada berbeda ya dengan kalau misalnya kita pakai yang clear coat ini ya. Ya tadi ada warnanya itu ya. Oke. Baik. Betul. Dan dia itu teksturnya, maksudnya terlihatnya itu seperti epoxy, Mas. Oke. Jadi kayak glossy gitu ya sebenarnya. Ya agak sedikit glossy. Agak glossy ya. Dan ada warnanya. Kalau misalnya clear coat itu kan benar-benar look-nya itu natural seperti itu. Oke. Oke, Mas Raga, saya bantuan ikut nanya ya. Saya jadi penasaran pada saat clear coat ini udah diaplikasikan nih, Mbak. Jadi kalau bisa sudah diaplikasikan kan misalnya substratnya halus atau misalnya ada teksturnya. Nah itu kalau kita sudah teraplikasi sesuai dengan requirement-nya, ketentuannya dan selesai gitu ya, sudah kering. Nah itu pada saat kita sentuh itu ininya seperti apa ya Mbak? Feel-nya, ya. Ya. Pada saat diraba gitu, apakah kayak mungkin substratnya sendiri kayak mortar gitu, atau memang dia jadi lebih halus aja gitu pada saat diaplikasikan clear coat ini, Mbak? Kalau misalnya diraba ya, Mas Bayu, itu hampir sama aja dengan substratnya.
gitu. Karena dari MU sendiri kita sudah coba di berbagai substrat seperti itu ya, dan kadang-kadang saya juga kayak ini udah teraplikasi ya gitu, dan tapi feel-nya tetap sama aja kayak substratnya seperti itu. Tapi setelah disemprot air, ternyata ini sudah teraplikasi nih, karena airnya hanya seperti air daun saja ya, seperti itu. Jadi kayak bulir-bulir gitu, nggak nyerap ke dalam substratnya. Oh gitu. Dan satu lagi dari saya nih, sebelum kita masuk ke sesi, di sini sudah banyak pertanyaan di sini dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya tertarik untuk mengulas sedikit yang MU 110 Mbak, yang tekstur. Nah, itu kan kalau saya lihat di slide sebelumnya tuh ada warnanya ya, kalau ada pilihan warnanya ya. Oh ya, ada. Nah, itu kalau setelah itu kita mengaplikasikan lagi clear coat 210-nya itu sama halnya kayak clear coat 210-nya itu mengcoating di atas di atas coating berwarna seperti cat itu nggak, Mbak? Ataukah memang itu bisa dikombinasikan gitu antara yang MU 210 sama MU 110? 110 ya. Nah, untuk itu sebenarnya tidak perlu Mas Bayu, karena MU 110 ini juga sifatnya sudah water repellent juga gitu. Jadi kan sayang ya kalau misalnya udah di tekstur terus dikasih clear coat lagi gitu. Jadi MU 110 ini juga sudah memiliki sifat water repellent, jadi tidak perlu lagi untuk di coating ulang dengan MU 210 clear coat seperti itu. Saya jadi penasaran deh Pak, pengaplikasiannya MU 110 ini seperti apa sih? Apakah kita tinggal aplikasikan aja di kuas gitu, atau memang tergantung si aplikatornya gitu? Bagaimana akhirnya membentuk teksturnya ini? Sorry ya Mbak, jadi keluar sedikit ya Bapak Ibu. Ini boleh banget kan. Jadi kalau MU 110 ini itu bentuknya seperti pasta. Pasta, nanti tinggal diaplikasikan saja seperti mengaci gitu ya. Jadi udah ada bulir-bulirnya gitu ya berarti ya? Sudah ada bulir-bulirnya, nanti tinggal diaplikasikannya 2 kali. Jadi pertama aplikasi dasar, kemudian yang kedua itu aplikasi tekstur, jadi kayak digosok gitu Mas Bayu. Setelah kayak diaci, kemudian digosok gitu. Bapak Ibu rekan-rekan juga bisa lihat video aplikasi dari MU 110 ini di YouTube kami ya, Mortar Utama. Itu ada mulai dari membuka PL-nya sampai setelah teraplikasi itu ada langkah-langkahnya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau dari saya kayaknya sudah cukup cukup jelas gitu ya penjelasannya mengenai clear coat 210 khususnya, dan juga beberapa produk selipan-selipannya Mas Raga ya. Ternyata itu makin seru. Makin banyak. Banyak. Gitu. Banyak emang produknya ya. Apalagi tadi kalau kita lihat saudara-saudaranya dari grupnya Sen Gobang makin banyak ya Mbak. Betul. Ada kaca di peluru juga ada. Terus apalagi tadi ada isover, gypsum ya, ada gypsum. Ya nanti kapan. Dan pertanyaan yang pertama di sini, Mbak Frida, pertanyaan dari Pak Budi Budaya dari GPI Arsitek. Beliau bertanya, jikalau substratnya sudah dengan clear coat atau looks natural dan suatu saat ingin berubah looksnya di warna atau dicat kembali, apakah bisa ditimpa dengan cat atau mungkin perlu bahan removernya? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Pak Budaya ya dari GPI. Untuk apabila misalnya penggunaan clear coat jadi industrial look, kemudian bosan pengen berwarna gitu ya dindingnya, itu bisa Pak dicat dindingnya ditimpa dengan cat bisa, asalkan memang catnya yang cukup kuat untuk menempel seperti itu ya. Tapi untuk dari pengaplikasian cat setelah menggunakan clear coat itu bisa Pak. Nah, kalau untuk ketentuan catnya sendiri harus water based kah atau oil based kah gitu, Mbak Frida, yang bisa menempel dengan baik dengan clear coat nanti? Tidak ada ketentuan yang itu Mbak, cuma memang ya kita sarankan catnya yang lebih premium aja sih kita. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Semoga cukup menjawab. Mungkin Pak Budaya ada yang mau ditambahkan? Boleh mengaktifkan audionya, Pak. Cukup, Mbak. Cukup jelas. Prinsipnya bisa dicat ya, ditimpa pakai cat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budaya.
Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ade Perdana dari Citra Garden. Beliau bertanya, boleh tahu kenapa aplikasi MU210 Clear Code ini hanya menggunakan kuas? Apakah boleh diaplikasikan menggunakan roll atau spray? Silakan. Oke. Untuk MU210 ini memang disarankan menggunakan kuas atau roll. Yang pertama itu untuk kerataan. Yang pertama tentu untuk kerataan gitu ya. Jadi kita pastikan seluruh area itu tercover. Yang kedua, kalau misalnya menggunakan spray itu secara waste itu akan tinggi, sedangkan ini pelnya itu hanya 1 kilogram 1 liter saja, Bapak Ade, seperti itu. Jadi memang disarankan menggunakan kuas ataupun roll dengan bulu yang pendek seperti itu untuk memastikan bahwa areanya itu tercover seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Ade ada yang mau ditambahkan, Pak Ade? Monggo, Pak. Enggak sih Bu, cukup sih. Saya takutnya tadi apakah lebih lengket gitu, jadi kayak bulu rollnya tinggal atau rekat di dalam spray sih. Tadi saya takutnya seperti itu sih. Oke. Menjawab sih, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima Pak kasih Ade. Pak Ade. Jadi ini adalah platform kami, namanya Katalog Pro. Jadi Katalog Pro itu adalah digital platform yang dimana teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, sampai MEP bisa mendapatkan informasi mengenai spesifikasi material yang dibutuhkan, yang mungkin dibutuhkan untuk proyek yang sedang dikerjakan. Nah, untuk mengaksesnya hanya tinggal memasukkan email yang sudah kita daftarkan seperti ini, dan juga password. Dan itu kita langsung bisa sign in masuk ke dalam Katalog Pro. Dan halaman pertama yang akan kita temukan di dalam Katalog Pro adalah halaman brand news. Jadi di halaman ini kita bisa melihat berbagai macam info-info tentang produk-produk dari brand-brand material beli yang sudah ada, ataupun aktivitas-aktivitas Katalog Pro yang bisa dilihat dan bisa diikuti oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti ProQuiz atau mungkin talkshow-talkshow yang lain. Kita sudah mengklasifikasikan produk-produk material sesuai dengan pekerjaannya, seperti ini adalah kategori produk-produk arsitek interior, sipil, dan MEP. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan kategori produk semen, mortar, and corner pit. Nah, di sini sudah ada berbagai macam varian brand-brand yang sudah ada di kategori ini, dan kita bisa masuk ke salah satunya seperti MU di sini, dan nanti kita bisa melihat di sini MU ini kantornya di mana sih, showroom mana, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah informasi yang kita berikan tidak hanya ada nomor telepon kantornya saja, tapi PIC dari brand tersebut. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima Terima kasih kasih. kepada Mbak Frida dan tim dari Mortar Utama yang hadir dalam acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Raga yang sudah membantu teman-teman partisipan mengulas produk dari MU210 Clear Code ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program dari Katalog Pro. Ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Kemudian setiap hari Jumat jam 2 siang kita akan ada Protox. Untuk saat ini kita akan adakan Protox Ramadan Series. Jadi tetap ikuti acara-acara dari Katalog Pro. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.